Oke guys, balik lagi bersama kita di El Rider. Kali ini gua akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman ketika kita mengurus klaim jasa raja ketika laka lantas orang tua, bokap ya. Jadi setiap rider ya pastilah istilahnya, meskipun tidak semuanya, pasti ada yang pernah mengalami kecelakaan atau crash. Jadi sebenarnya hal ini cukup penting ya, mengingat banyak sekali orang atau para rider yang menganggapnya ribet di urusan klaim jasa raja itu cukup ribet, cukup menyita waktu, bahkan uang ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat porsi kebutuhan kita, misalkan dalam kasus kecelakaan bokap kemarin, butuh dana lebih ya, CT scan, untuk perawatan karena ada pendarahan di bagian kepala. Ada beberapa hal yang ingin kita share ya, mungkin menurut kita ini cukup penting, atau istilahnya sudah kita simpulkan ya, sudah kita ringkas ya. Yang pertama itu kita wajib membuat laporan kurang dari 24 jam ke Polres, atau lebih bagusnya itu pas kejadian itu ada laporan masuk ke Polsek, bukan ke Polres, ke Polsek di area lokasi laka lantas. Itu area mana? Kalau kita kemarin masuknya ke area Karangenggal. Jadi fungsi dari laporan tersebut supaya nanti dari Polsek itu ada investigasi lokasi kecelakaan, investigasi korban, pelaku, penyebab kecelakaan siapa, terus ada hal-hal apa saja yang terlibat dalam proses kecelakaan tersebut. Misalkan ada ranting kayu lah kayak gitu ya, jadi ada unsur alam ya, ada faktor alam ya, misalkan jalan berlobang, apakah ada kucing yang melintas, kan bisa jadi ya. Jadi ada proses investigasi lah. Setelah itu laporan dari Polsek itu akan dilimpahkan ke Polres, ke unit Gakum laka lantas. Sorry ya, kita agak batuk. Jadi unit Gakum itu singkatannya penegak hukum. Jadi unit Gakum itu nanti akan menerima laporan dari Polsek ya. Dari Polsek itu untuk rentang waktunya sebenarnya lama cepatnya itu kita harus pantau sendiri juga ya, apalagi kalau kita butuh dana jasa raja itu. Jadi istilahnya setelah kita membuat laporan ke Polsek, lalu kita cross check apakah Polsek sudah memberikan laporan tersebut ke Polres. Kita bisa cek di Polseknya, atau kita bisa langsung cek ke Polres. Biasanya nanti ada LP ya, LP itu laporan perkara atau gimana ya. Jadi LP itu nanti yang kita tanyakan, entah itu dikasih nomornya atau gimana. Kemarin kita kurang tahu karena yang ngurus itunya kakak ya, kita cuman sebagai saksi sih, sebagai saksi kecelakaan. Kalau bisa di area lokasi kecelakaan, kalau ada bukti CCTV ya, atau bukti kamera amatir, kan suka ada ya yang rekam kalau proses kejadian ya, atau pas sudah kejadian, itu kita kumpulkan sebagai barang bukti apabila diperlukan nanti ya. Jadi setelah itu dari Gakum nanti kita datang ya ke Gakum untuk memastikan juga laporan tersebut. Oke, sekarang lagi di Polres ya, masih ngurusin untuk BAP, untuk kelengkapan klaim jasa harja ya. Sekarang kita sebagai saksi untuk kelengkapan BAP ya, dokumen. Karena meskipun sudah diurus Polsek ya ke Polres, ke Gakum, kita juga harus tetap datang. Jadi di Gakum nanti kita istilahnya
diskusi ya dengan pihak kepolisian. Harus dirawat, tapi kebetulan TMC itu full malam itu, akhirnya dirujuk ke RSU. Di RSU ditangani di IGD juga. Penyebab kecelakaannya seperti apa, kan suka ada menurut versi kita, menurut versi korban, menurut saksi mata yang melihat. Nah, nanti dari pihak Gakum, dari pihak Polres itu nanti akan menelaah yang benar yang mana, atau kejadian persisnya seperti apa. Nah, setelah itu kalau sudah misalkan ada pernyataan dari Polres bahwa nanti kita akan melakukan proses investigasi dengan pihak jasara harjanya Haryanu. Biasanya kalau sudah dilakukan proses investigasi dengan pihak jasara harja, itu nggak akan lama cair. 1 hari lah insya Allah cair. Lalu ada beberapa hal juga yang mesti diperhatikan ya ketika ingin mengklaim jasara harja ya. Yang pertama itu tentu saja STNK motor itu harus aktif ya, STNK motor kita, karena kalau nggak aktif kita nanti berabe kena tilang. Belum lagi ada apa ya, ada proses hukum lah, proses hukum. Kalau nggak salah itu, kalau orang yang lalai atau menyebabkan kecelakaan itu ada unsur pidananya lah sebenarnya. Lalu tentu saja harus punya SIM dan kelengkapan berkendara ya, seperti helm yang utama itu wajib. Kalau misalkan sarung tangan atau sepatu itu ya nggak masalah, tapi yang helm itu wajib. Kalau nggak pakai helm itu pun akan dipersulit ya, klaim jasara harjanya. Sebenarnya ada 5 poin ya yang menjadi penolakan dari klaim jasara harja. Yang pertama itu yang seingat kita ya ada 5, tapi kita ingat cuma beberapa poinnya. Nanti kita share aja di gambarnya itu. Yang pertama itu motor modifikasi custom ya, tidak bisa klaim jasara harja. Terus yang kedua, kalau nggak salah orang yang kecelakaannya bukan di jalur dia, jadi ketika dalam posisi menyalip itu, nah itu bisa mempersulit ya. Seperti kasus posisi bapak kita ya, bokap pas laka lantas itu dia posisinya sedang menyalip, itu emang agak dipersulit ya. Lalu yang ketiga, kalau nggak salah itu yang tidak taat bayar pajak STNK ya, kalau nggak salah ya. Intinya ada 5 poin ya, kita dikasih oleh kasatnya, kasat unit Gakumnya itu, kita lupa namanya siapa. Oke, itu mungkin kesimpulan umum ya yang kita ketahui, kita bagikan ya. Di sini juga kita akan berbagi pengalaman juga. Kemarin kita pas ngurus laka lantasnya itu, karena bapak kita itu kecelakaannya itu hari Jumat siang lah jam 2-an. Kita posisinya nggak tahu ya, pulang kerja. Kita itu dikasih tahunya itu jam 4 jam 5. Nah, habis itu hari Sabtunya pagi kita bikin laporan ke Polsek. Dari pihak Polsek sendiri, kasat lantasnya lah, namanya siapa lupa saya namanya. Dari pihak kasat lantasnya itu menghimbau kalau ada kecelakaan itu harus segera melaporkan supaya ada investigasi. Ya memang itu mungkin karena kita belum tahu lah aturannya, jadi istilahnya dibantu. Lalu habis dari bikin laporan polsek, kita langsung ke Polres sama kakak ya, sama teman kakak. Kita langsung ke Polres menemui unit Gakum. Kebetulan kita diarahkannya ke Bapak Opik ya, yang ada di Polres Mangaraja itu. Nah, Bapak Opik kebetulan pas hari Sabtu lagi off ya, ada anak buahnya Pak Rija. Nah, di situ kita diskusi mengenai duduk perkara ya, istilahnya benar salahnya siapa. Memang kita memahami bahwa dalam posisi tersebut bokap kita itu emang salah karena tidak pakai helm dan dalam posisi sedang menyalip. Tetapi kita di situ istilahnya meminta bantuan lah secara kemanusiaan, karena kita membutuhkan dana yang cukup banyak untuk proses penyembuhan ya,
karena bapak kita lebih parah kondisinya daripada apa ya, kontak orang yang kontak dengan motor bapak kita ya, karena jadi bapak kita itu tabrakan dengan motor. Bapak kita lebih parah, ada pendarahan di kepala ya. Lalu kata Pak Upik nanti akan ditinjau kembali. Pas hari Seninnya kita kembali ke Polres. Pak Upik ada di situ juga, kita bawa juga ya orang yang kontak dengan bapak kita, namanya Eros. Agung kan ngawakilan kesaksian di bapak. Nah, dia mah wayahna Eros dia sudah bersaksi. Nah, adik kau yang abi mah sanggem teh anjing kau di Cana Kapolres. Di jam salapan lah paling uih lohor ge uih. Nah, kita bawa sebagai saksi ya. Jadi ternyata setelah kita juga minta CCTV ya, bukti CCTV dari toko yang di area lokasi kecelakaan. Ternyata dari CCTV tersebut kita bisa menemukan bahwa bisa melihat ya ada mobil putih di situ. Jadi Eros itu dia menghindari mobil putih karena pikirannya Eros disangkanya mobil putih itu akan berhenti menepi ya, tetapi ternyata masuk lagi. Kita nggak tahu itu mobil ambulan atau bukan ya, karena menurut keterangan Eros pun itu bukan mobil ambulan, tetapi ada beberapa orang yang melihat CCTV katanya itu mobil ambulan, tapi menurut saksi mata di sekitar pun itu katanya bukan mobil ambulan. Mungkin itu kayak seperti mobil siaga ya, nggak tahu mobil siaga atau mobil desa ya, kita nggak tahu, yang ada lampu rotatornya ya, mungkin ya. Tetapi kan apa ya, kalau misalkan dia mobil ambulan atau mobil siaga ya yang ada lampu rotator, jika sedang dalam kondisi darurat kan harusnya itu lampunya pasti dinyalakan ya. Meskipun dalam posisi tersebut kan orang menyadari bahwa mobil tersebut itu buru-buru ya. Tetapi kalau misalkan dari CCTV saja tidak terlihat lampunya itu menyala kalau ada rotatornya, jadi mungkin otomatis itu bisa dikatakan mobil pribadi atau mobil sedang dalam tidak keadaan darurat. Nah, dari situ Eros itu nyalip ya mobil putih itu, dan ternyata mobil itu masuk lagi ke jalur dan menyeret ya Eros ke tengah. Posisi bapak kita tuh di belakang truk. Dia tidak menyadari Eros dari depan karena terhalang oleh truknya. Ketika truk sudah habis menyalip, bapak kita tidak bisa menghindari tabrakan dengan Eros karena bapak kita itu belum habis menyalipnya, jadi masih ada di samping truknya, jadi otomatis mental. Nah, dari situ kita bisa apa ya, memberikan keterangan tersebut ke pihak Gakum ya, Polres, pihak polisian. Di situ memang sempat debat panjang ya dengan atasannya Pak Upik ya, kasat unit Gakumnya atau siapa ya, saya lupa namanya. Nah, tapi di situ ada ilmu baru yang kita dapatkan ya dari diskusi tersebut. Ya, kita jadi tahu apa-apa saja yang menghambat proses klaim jasa raja. Terus kita juga tahu bahwa dalam kecelakaan tersebut selalu ada unsur pidana ya. Kalau misalkan itu apa ya, menyebabkan kecelakaan ataupun kematian. Tapi itu pun juga tergantung dari penyelesaiannya. Nah, setelah diskusi panjang dengan unit Gakum ya, pada akhirnya ada investigasi. Waktu kita pulang itu hari Rebo kalau nggak salah, kerja di Rebo ada investigasi, dan katanya itu cairnya itu hari Kamis ya. Nominalnya itu 20 juta ya kalau untuk kecelakaan cedera berat ya. Kalau cedera ringan itu 5 juta kalau nggak salah ya, atau 10 juta. Kalau kematian itu 50 juta. Nah, untuk ada biaya potongan seperti itu ya wajar ya. Yang namanya polisi kan ada biaya operasional ya. Dari kantor Polres ke Karang itu cukup jauh. Sebagian dana jasa raja itu dipotong ya, 2.500.000 untuk biaya tersebut. Itu pun sebenarnya cukup lumrah karena posisi bapak ya, bokap kita itu kan posisinya salah ya dalam laka lantas tersebut. Jadi istilahnya dibantu oleh pihak kepolisian lah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang dirugikan sih kalau menurut kita, tapi kalau menurut orang lain kita nggak tahu ya.
Kadang juga ada kasus yang kematian orang tetangga ya, dia kematian anak SMP ya, ketabrak. Dalam framing itu cairnya kan 50 juta harusnya, tapi keterimaannya cuma 30 juta. Mungkin ada beberapa pertimbangan ya, mungkin karena anak tersebut belum cukup umur dan juga tidak pakai helm. Jadi ada pertimbangan lebih dalam lagi ya dari pihak jasa marga. Kita nggak tahu kalau untuk itu apakah ada main potong ya dari pihak dalam, kita nggak tahu, itu urusan mereka. Tapi sejauh kita memahami secara umum ya seperti itu. Bahkan ketika diskusi dengan Kasat Gakumnya sendiri, dia bercerita bahwa ada guru yang ngekor mobil ambulan. Tiba-tiba mobil ambulannya ngerem ngedadak, gurunya itu nabrak bagian belakang mobil lalu meninggal. Mobil ambulannya itu mobil ormas. Ketika diurus ke pengadilan oleh pihak unit Gakum ya, itu dituntut katanya oleh pihak keluarga ingin diproses hukum. Tapi ketika di pengadilan, hakim menanyakan kepada supir apakah merasa tabrakan, jawab supirnya tidak dan lolos dari hukum. Dan pihak keluarga pun nggak tahu itu dia mengajukan klaim jasa raja atau enggak ya. Kapolres Kasat Gakumnya sendiri menjelaskan secara langsung bahwa pernah ada yang kematian ya, laka lantas itu orang Bantar Kalong, cair preminya itu cuma 20 juta. Dia sendiri yang bilang karena ada pertimbangan lain ya dari pihak dalam ya, ataupun dari jasa marga sendiri yang menyebabkan itu cairnya sama 20 juta. Oke. Jadi babak akhirnya itu kita hari Seninnya lagi datang sama Eros. Oh ya, motor ditahan ya. Sebagai barang bukti, motor bapak kita, motor Eros ditahan di bawah ketika investigasi dengan pihak jasa marga. Itu di bawah. Jadi motor itu nginep di Polres itu sekitar 2 minggu lah. Ketika hari Senin ya, minggu kedua ya, kita datang sama Eros berdua atas permintaan paling enggak dia juga anak buah Popik ya, unit Gakum, itu untuk penyelesaian akhir ya, yaitu justice restoratif ya, atau mungkin bahasa umumnya itu kekeluargaan. Jadi dalam penyelesaian akhir itu kita ditanyakan oleh pihak Polres penyelesaiannya itu apakah ingin ada tuntutan ganti rugi dari kedua belah pihak atau tidak. Nah, kebetulan untuk penyelesaian kita tidak ada tuntutan ganti rugi ya, baik dari kita ataupun dari keluarga Eros. Nah, untuk habis itu dibikinlah surat laporan lah kayak gitu di atas materai. Kita beli 5 materainya. Nah, setelah itu tadi foto sama Eros, pegang surat perjanjian damai mungkin ya. Kita pegang dua-duanya, Eros kiri, saya kanan ya, pegang kertasnya itu jadi kiri kanan, foto sama paling enggak. Setelah itu udah beres masalahnya. Jadi memang kesimpulannya menurut kita proses klaim jasa raja itu ribetnya kalau kita tidak memahami alurnya ya. Kalau kita tidak memahami alurnya, apa yang harus kita lakukan mungkin terkesan membingungkan ya, terkesan menyulitkan, dan juga menyita waktu cukup banyak. Kita harus bolak-balik ke Polres, dan itu jaraknya sebenarnya nggak dekat ya, tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan demi orang tua ya, berkorban. Lalu ya mungkin ada biaya uang ya yang dikeluarkan, besar kecilnya itu sebenarnya tergantung ya, nggak baku gitu. Kita mengeluarkan uang itu ya mungkin bensin, terus makan ya, traktir si Eros, terus beli materai udah. Kalau kakak kita nggak tahu ya ngeluarin uang berapa ke pihak kepolisian. Jadi selalu aja ada
uang yang dikeluarkan. Tetapi kan impact ya atau hasil dari pengeluaran tersebut kita bisa mendapatkan bantuan dana dari jasa raja. Mungkin kalau kita melihat ya bahwa sebenarnya hal tersebut urgen tidak urgennya itu tergantung dari kebutuhan kita sih. Kalau misalkan pas kita laka lantas itu kecelakaannya ringan, misalkannya cuma lecet-lecet, ya untuk apa klaim jasa raja? Meskipun cair ya, 5 juta 10 juta kalau kecelakaan ringan, tapi kan kalau bukti kecelakaannya kita itu cuma lecet-lecet, kan malu juga kita ngurusinnya nanti ke Polres ya. Kecuali kalau parah silahkan. Kalau misalkan kecelakaan ringan itu ya misalkan apa ya, patah tulang lah, itu mungkin ya maksudnya kecelakaan ringan, itu masih bisa lah diuruskan oleh klaim jasa raja. Tapi dengan konsekuensi ya kita perlu menyediakan waktu dan persiapan dana juga ya untuk akomodasi lah. Dan juga kita juga harus memahami aturan-aturannya. Jadi aturan-aturannya itu apakah kita berhak, termasuk orang yang berhak menerima manfaat ya. Ada kategori-kategorinya. Jadi tidak bisa asal maju kan ya. Kalau kita pakai motor bodong ya nggak bisa. Jangankan motor bodong, motor yang SNK-nya telat bayar pajak aja dipersulit ya. Nggak pakai helm dipersulit. Nah, jadi pada intinya klaim jasa raja itu memang cukup menyita waktu ya, cukup ribet lah, tetapi manfaat yang didapatkannya pun cukup besar ya. Kalau misalkan dananya itu urgen ya, atau kita kekurangan dana jika kondisinya itu parah. Jadi sebenarnya kalian gak usah ragu dengan proses klaim tersebut kalau dirasa kalian membutuhkan. Kalau misalkan nanti ada keluarga kalian yang mengalami kecelakaan ataupun kalian sendiri ya. Oke, mungkin segitu ya yang bisa kita share, semoga bermanfaat ya pengalaman kita kali ini. Jadi pada intinya jangan berharap dapat dana klaim jasa raja ya, tapi kita berharap selalu selamat dalam perjalanan ketika berkendara. Jadi safety riding. Nah, meskipun dalam posisi kecelakaan, selalu jika kita taat aturan, kita pakai helm, kita tidak menyalip di marka lurus ya, yang tidak putus-putus, insya Allah lah tidak akan dipersulit. Kebetulan bapak kita itu untungnya pas nggak lama ya setelah kecelakaan ada proses apa ya, pembuatan marka ya, pengencetan jalan ya, marka jalan itu ternyata garisnya putus-putus. Jadi di situ emang diperbolehkan menyalip sih sebenarnya. Jadi dalam hal tersebut bapak kita juga nggak terlalu salah-salah amat sih. Hanya saja salahnya dia itu nggak pakai helm. Oke, sekian dulu dari kita ya. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa support ya, supaya kita semakin semangat bikin konten-kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.